Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya kembali menghubungi Agus Nur. Gus, tadi Prof. Hendrawan mengatakan bahwa komite ini sangat bertenaga ya karena ada menterinya, ada kepala staf angkatan darat, ada Wakapolri, semua lembaga ada di situ. Ini makin bertenaga atau makin gemuk dan lambat bergerak sebetulnya? Kalau saya melihatnya lebih pada aspek problem birokrasi kita ya, aspek-aspek teknis. Sekuat apapun lembaga gitu, apalagi tidak terkait departemen, itu pasti ada aspek teknis. Misalnya begitu kebijaksanaan diputuskan misal, nanti tadi seperti rapatnya ada 1 bulan, nanti penganggarannya 1 bulan, baru 3 bulan. Mungkin saya ingin memberi satu masukan, mungkin komite juga perlu memberdayakan akses publik gitu, juga kekuatan non birokrasi, usaha, korporasi, LSM untuk menggerakkan solidaritas sosial itu. Solidaritas sosial. Jadi langsung gitu. Caranya gimana, Gus? Caranya gimana? Salah satu contoh dulu misalnya, bagaimana Sobyet Ambyar itu justru mampu menggalang dana jauh lebih besar dari yang digalang pemerintah misalnya. Nah, kekuatan-kekuatan sosial itu Mas Fajrul yang pasti dimanfaatkan betul oleh lembaga ini untuk meningkatkan daya tahan dan semakin meningkatkan kepercayaan publik itu. Kalau hanya lewat jalur birokrasi pasti akan terkendala teknis tadi, hingga menjadi lamban dari keputusan di media misalnya dibacakan, masyarakat mendengar, lalu baru terrealisasi 3 bulan, itu udah mulai bisa mengakibatkan krisis kepercayaan. Mengajaklah para pengusaha mungkin dengan inisiatif pajak dan segala macam untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang bisa menumbuhkan perekonomian rakyat. Itu yang jauh penting. Saya ingin dengar dari Agus Nur ya soal birokrasi ini. Presiden kan kalau publik membacanya marah, tapi Fajrul mengatakan teguran keras kepada para menteri itu sejak 18 Juni, akhir Juni, 27 Juli, 29 Juli, 3 Agustus gergetan dengan kinerja menteri-menterinya. Ini sebetulnya birokrasi ini harusnya diapain? Gak cuma Pak Jokowi yang gergetan, rakyat juga gergetan. Misalnya ada kasus seperti ini, bagaimana niat baik pemerintah misalnya pada kalangan seniman, ada bantuan untuk membantu subsidi langsung pada seniman. Sejak awal COVID, sejak awal PSBB, gitu. Tetapi pencairan dana itu baru berlangsung setelah 3 bulan. Itu yang kelambatan birokrasi itu. Kalau bagaimana caranya, waduh saya bukan pakar birokrasi, tapi saya kira daripada mengandalkan birokrasi, mungkin komite perlu melakukan terobosan dengan melakukan kerjasama dengan sektor-sektor yang non birokratis seperti itu. Kalau Anda baca sebagai orang di jalan, sebagai wartawan, ketika Presiden menegur keras para menterinya di depan publik, ini sebetulnya apa nih? Memang gergetan terhadap menteri-menterinya atau memang saya sudah gergetan atau gimana sebetulnya Anda baca? Saya tinggal menjawabnya biar saya ingin dapat bintang atau apa ini. Kan gitu. Saya bisa menjawab soal misalnya dari sisi yang itu acting atau itu hanya personifikasi apa pencitraan. Tapi saya saya melihat bahwa Pak Jokowi memang punya niat ataupun sudah gergetan gitu untuk secepatnya birokrasi bekerja. Baik, Bung Tauhid. Jadi ini problemnya kalau menurut Agus dan juga banyak orang, birokrasi kita, hukum besi birokrasi yang dari dulu tidak bisa ditembus untuk lebih cepat. Anda melihatnya gimana dan solusinya seperti apa? Ya, saya kira memang birokrasi tidak mudah karena kan dengan Perpu pertanggungjawaban itu hanya pada level tertinggi. Cuma pada level teknis, eselon 1, 2 sampai pelaksana tidak ada pelindungan hukum. Artinya takut. Ya jelas, takut. Siapa yang akan menjadi siapa yang akan bertanggung jawab ketika di kemudian hari begitu. Sementara mereka lepas dari jeratan masalah hukum. Nah, itu saya kira pertama itu yang jadi masalah. Jadi akar masalah dari birokrasi yang memang tidak bisa cepat ada ada itu karena memang kekhawatiran ketika suatu saat akan terjadi permasalahan hukum. Betul. Nah, itu yang menjadi kendala mereka banyak menghindar untuk bertanggung jawab pada posisi-posisi strategis untuk pelaksanaan itu. Lalu solusinya apa? Ya saya kira memang karena ini sudah integrasi dari banyak katakanlah
banyak orang dan banyak lembaga, ya harus ada solusi hukum pada masalah itu begitu. Dan komite itu solusi hukum ketika ada kalau tidak dilandasi ada produk hukum yang memudahkan proses itu ya sama saja begitu. Oke, Bung Hendrawan. Jadi gimana kalau memang akar masalahnya adalah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran terhadap aspek hukum, sebagai DPR Anda gimana? Birokrasi itu adalah bangun organisasi yang cocok untuk mengerjakan hal-hal yang rutin. Oke. Efektif sekali, efisien sekali. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Luar biasa, force major. Itu sebabnya ada istilah adhocracy. Adhocracy. Ya, jadi memang komite-komite seperti itu harus fungsionalkan. Tetapi ingat loh, people response to incentive. Orang itu merespons terhadap insentif. Itu sebabnya indikator kinerja utama IKU ya yang ada di birokrasi itu betul-betul harus tepat sasaran sesuai dengan target-target yang ingin dicapai dalam intervensi untuk mengatasi pandemi ini, untuk mengatasi krisis ekonomi ini. Tadi kalau pengalamannya Agus Nur kan dijanjikan realisasinya baru 3 bulan kemudian. Tidak, kalau indikator kinerjanya terukur ya secara jelas detail, kemudian orang kalau mencapai target itu mendapatkan insentif, jalan Mas. Sekarang itu nggak ada juga. Ya, alhamdulillah sekarang kan makin cepat, Bung. Makin cepat. Sekarang cepat sudah dong. mulai membaik, tapi cepat sekali sekarang. Misalnya dalam kasus untuk ASN langsung cepat tanggal 10 Agustus sudah jalan. Kemudian yang untuk UMKM yang langsung bansos produktif itu sudah sebagian sudah jalan. Kemudian apalagi yang listrik misalnya ya. Listrik itu kan dari Juli sampai dengan Desember itu 33 juta orang mendapatkan gratis. Tapi gini, kalau orang-orang seperti cepat sekali. Ya, kalau seperti 24 juta seperti pekerja-pekerja informal seperti let's say tukang beca yang tidak terdata di BPJS dan lain sebagainya ini mau dibantu. Nah, itu kan yang dari sejak awal, dari sejak 2 Maret itu semua data itu kan sudah diperbaiki. Makanya yang paling tinggi serapannya itu kan bansos itu. Yang dari Kementerian Sosial tuh tinggi sekali. Kalau Kementerian Kesehatan masalahnya di mana? Nah itu sudah mulai membaik juga kan. Membaik juga tapi lambat. Juga. Karena kan waktu tanggal 18 ketika Presiden menyampaikan sikapnya, itu langsung kan ada beberapa upaya untuk melakukan penyederhanaan. Termasuk juga untuk insentif kepada yang tenaga-tenaga kesehatan. Dan kita memang berduka terhadap mereka, tapi alhamdulillah ada 22 tenaga kesehatan akan mendapat bintang jasa ya. Itu mesti kita sama apresiasi dengan Wakil Ketua DPR ya. Tapi yang penting 22 tenaga kesehatan. Tapi 2 ini lebih jadi bintang kan? Dalam rangka ini. Kita tegaskan ini kan problemnya ada krisis kesehatan awalnya kan, baru ekonomi. Jadi jangan dibalik-balik nih. Krisis kesehatan dulu baru masuk ke ekonomi. Bisa nggak kita mencegah krisis? Bisa. Contohnya sekarang, data ekonomi ini mulai membaik nih Pak Hendrawan. Misalnya indeks keyakinan konsumen udah membaik. Kemudian cadangan devisa menaik. Di awal tahun pemerintah menerbitkan global bond tapi juga cadangan devisa naik kan harga emas naik. Penjualan retail membaik sekarang, harga properti membaik. Terus tadi saya senang sekali apa yang dikatakan Agus tentang modal sosial. Modal itu sosial. yang sejak awal yang Presiden mengatakan gotong royong pentahelik itu. Semua pihak harus terlibat di dalamnya. Karena itu coba lihat aja di dalam komite itu selain memang tadi Pak Erik mengangkat yang namanya ada Kasat, kemudian juga Wakapori, tetapi di dalam itu ada relawannya, ada usahawan dan segala macam, ada ilmuwan, semuanya masuk. Jadi memang betul-betul komite ini sekarang Satgas Covid maupun Satgas Ekonomi itu mencerminkan gotong royong yang sedang diupayakan. Kenapa? Karena angka untuk stimulus ini kan besar sekali, ya? Bung. 695 triliun. Ya, tadi orang bilang tuh di atas kertas aja, belum turun. Enggak, ini udah masuk kok. Udah ya? Ini silakan ini para ASN, TNI, Polri, pensiunan. Sekarang lihat tanggal 10 kemarin udah masuk semua nih dana. Termasuk yang ASN eselon 1. Eselon 1 udah dapat juga. Oke, Bung Tauhid gimana Anda lihat? Ya, kalau saya lihat nih ada satu frame yang salah. Kalau pertama adalah cegah resesi, saya kira harusnya cegah pandemi dong. Kalau memang problemnya kan pandemi. Enggak, makanya kan kenapa komite ini bekerja di 2 titik. Titik pertama adalah kesehatan, Satgas Kesehatan diintegrasikan. Ketika di awal di Maret memang kita langsung berhadapan dengan COVID. Nah kemudian dievaluasi, kita harus masuk ke dalam adaptasi kebiasaan. Orang yang lapar, orang yang kekurangan dana juga akan mengalami masalah dengan kesehatan. Gue baru mikir. Tapi nama komitenya kan KPC PEN. Penanganan corona dulu baru. Gimana penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Silakan. Kan kalau kita lihat perjalanan jumlah kasus, justru dengan relaksasi ini kasusnya makin meningkat. Nah, karena itu pemerintah mengeluarkan regulasi. Nah ini yang menurut saya ada yang kurang. Kedua soal tadi bahwa kita ini bekerja dengan kondisi sakit.
Kalau lihat sakit tadi, kalau kita lihat realisasi anggaran, kesehatan tuh paling rendah. Dan paling rendah dibandingkan yang berapa lainnya. Kalau data kemarin itu 14,4%, itu yang terbaru begitu. Bandingkan dengan bansos 48,8, sektoral 25,7. Kenapa terjadi di kesehatan? Nah itu problemnya yang seharusnya dari ya itu ya dari kalau sana yang untuk insentif sudah ada perubahan di birokrasinya. Nah saya kira harus ada cepat. perubahan begini. Kalau kita bandingkan dengan data internasional, testing kita masih rendah sekali dibandingkan dengan negara lain. Bayangkan, kalau katakanlah per 1 juta penduduk, Indonesia itu baru 6.600, Filipina itu udah di atas 16.000, kemudian juga India juga udah di atas 15.000. Bayangkan dengan